Batak tolol seperti tadi. Terlalu tinggi aku ngomong. Bagi orang-orang Batak yang tolol. Batak yang tolol. Dia. Pantaslah muslim dia. Bak parang dia. Bak parang dia. Bak parang dia. Bak parang dia. Halo kaum intelektual sekalian. Wah, gila. Luar biasa. Jadi guys, baru-baru ini ada seseorang bermarga Sinulinga, nggak semua Sinulinga tapi ya, orang Medan, yang diduga menghina suku Batak. Wow, gila. Dia ngata-ngatain suku Batak. Wow, ya gila. Dia mengatakan suku Batak itu tolol ya. Wow, gila, luar binasa. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Sinulinga ini gangguan jiwa atau tidak? Apakah kita akan membencinya atau tidak? Padahal kan Sinulinga kan orang Batak ya. Batak Karo kalau nggak salah ya. Oh, jadi orang Batak menghina orang Batak gitu. Nah, di sisi lain ada yang mengatakan bahwa Karo itu bukan Batak gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa Karo itu orang Batak ya. Jadi sebenarnya asal muasal daripada penghinaan ini ya, diduga ada penghinaan terhadap orang Batak itu karena satu perdebatan. Ini dari dulu banget. Ini juga sudah pernah saya bahas di video saya sebelumnya. Apa itu? Yaitu perdebatan. Apakah orang Karo itu orang Batak atau tidak? Dari situ tuh ya, itu pemicunya. Batak-Batak tolol seperti tadi. Kita mau membedah, benar nggak? Sekelompok suku di Sumatera Utara ini disebut Batak. Lari ke kapan rupanya istilah Batak itu muncul? Apa yang kau dapat? Nah, yang jadi pertanyaan, apakah orang Karo itu beneran orang Batak atau tidak? Ada yang mengatakan mereka itu berasal dari India, bukan berasal dari suku Batak gitu ya. Kemudian ada yang mengatakan mereka itu orang Batak. Kemudian ada yang mengatakan, oh sebenarnya ini tujuannya itu untuk menjauhkan orang Batak Karo itu dengan budaya. Sehingga mereka ngaku-ngaku bukan orang Batak. Sebenarnya tujuan itu untuk mencabut akar budaya. Sebenarnya karena mereka benci dengan budaya Batak aja sih sebenarnya. Makanya orang Batak ini, ya maksudnya orang Karo ini gak mau disebut orang Batak. Maksudnya gak mau disebut orang Batak Toba. Karena mereka benci dengan budaya aja sebenarnya. Karena mereka sudah pengen menganut budaya baru gitu ya. Ini sebenarnya penjajahan secara budaya. Ada yang mengatakan seperti itu. Oh, ini sebenarnya menghancurkan budaya. Ini sebenarnya penghinaan terhadap budaya orang Batak. Jadi simpang siur ya. Mana yang akademis gitu. Jadi di video ini saya akan bahas dari sudut pandang akademis ya, dari sudut pandang pemikiran yang paling rasional gitu ya. Saya mempertanggungjawabkan apa yang saya katakan di video ini. Ada sumber, ada datanya. Jadi berdasarkan data yang ilmiah, ini lagi-lagi kita bicara by data yang ilmiah. Menurut penelitian, ya, jadi kalau mau bantah pakai data ya, biar kita itu berdiskusi tidak seperti berdiskusi di bawah laut gitu ya, nggak nyambung gitu ya. Jadi harus membantah pakai data ya, data yang ilmiah dibantah dengan data ilmiah, bukan berdasarkan perasaan gue. Nggak boleh seperti itu. Perasaan gue orang Karo itu bukan orang Batak. Nggak. Itu dihindari ya. Jangan pakai perasaan ya. Ini berdasarkan penelitian ya. Jadi ternyata ada sebuah penelitian meneliti genetika orang Batak Toba dengan orang Batak Karo, dan tahu apa hasil penelitian ini? Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa orang Batak Karo dan orang Batak Toba itu satu rumpun. Wow, gila, luar biasa ya. Orang Batak Toba itu satu rumpun dengan Batak Karo ya. Kemudian tidak hanya itu, Simalungun, Pakpak juga satu rumpun ya. Jadi kalau ada yang mengatakan Karo bukan Batak itu, mana coba data penelitiannya mana gitu ya. Harus ada penelitian yang ilmiah. Penelitian secara genetika. Itu yang paling ilmiah menurut saya pribadi ya. Kenapa? Karena data ilmiah itu bisa diuji secara berkala. Ya, kalau misalnya ada yang mengatakan berdasarkan perasaan gue, orang Karo itu berbeda dengan orang Batak. Apakah ini bisa diuji? Nggak bisa. Berdasarkan pengamatan kucing gue,
Orang Karo itu bukan orang Batak. Itu nggak bisa diuji ya. Berdasarkan pengamatan tetangga gue, ya berdasarkan Sinulingga, ya yang pria yang disebut stres ini ya, yang ngambil parang gitu ya. Ngambil parang karena apa? Karena dia dikepung ya. Jadi ternyata ya penelitian itu tidak sesimpel yang kita pikirkan. Harus bisa diuji. Ilmiah itu kan empiris ya, diuji gitu ya, diuji ulang. Jadi kalau ada orang Batak Toban, orang Karo itu diuji ya, kromosomnya diuji gitu ya. Genetiknya diuji, apakah ada kemiripan? Ya, mereka satu rumpun. Diuji secara berkala. Diuji lagi pasti ada kemiripan. Diuji lagi pasti ada kemiripan. Jadi ya kromosom orang Batak dengan orang Jawa itu berbeda karena mereka bukan satu rumpun ya. Dengan orang Minang juga beda gitu ya. Jadi yang sama itu sama orang Karo. Itu dari studi genetik ya. Kemudian dari budaya juga banyak kok kemiripannya. Bahasa juga banyak. Kemudian dari struktur marga juga ya. Orang Karo itu kan pakai marga. Ini penelitian ilmiah guys. Ya. Jadi kalau bantah-bantah dari sudut pandang penelitian lain gitu ya. Jangan berdasarkan perasaan gue, berdasarkan kucing gue. Nggak bisa seperti itu. Jadi berdasarkan penelitian orang Batak ya dengan orang Karo itu ya punya kemiripan yang banyak ya, terutama genetik dan marga ya, sistem marga gitu. Orang Karo kan punya marga. Bahkan ada data yang mengatakan ya orang Batak Toba itu ada yang mengatakan dirinya Karo gitu. Artinya zaman dulu banget itu ya orang Batak Toba pergi ke tanah Karo lalu mereka mengadopsi marga yang ada di sana. Ada yang seperti itu ya. Kemudian dari sudut pandang budaya juga ya, yaitu Dalihan Tolu atau Rakut Sitelu. Dalihan Tolu itu kan simbolis atau semacam ideologi orang Batak gitu ya, atau filosofi orang Batak gitu ya. Dalihan Tolu itu kita harus menghormati keluarga dari istri kita, kita harus menghormati yang satu marga dengan kita harus menghormati adik perempuan kita gitu. Itu Dalian Tolu atau Rakut Sitelu. Jadi dalam orang Karo itu ada istilah Rakut Sitelu. Kalau dalam orang Batak disebut dengan Dalian Tolu. Ya, jadi banyak kemiripan, lebih banyak kemiripan daripada ketidakmiripannya. Lalu kenapa ada argumen yang mengatakan Karo bukan Batak? Itu sebenarnya tujuannya itu ya, menurut keyakinan saya, untuk menjauhkan orang Batak itu dari budaya, untuk mencabut akarnya dari budaya. Karena saya itu mahasiswa sastra. Saya dulu waktu di kampus belajar ilmu budaya. Kita itu ya fakultasnya itu Fakultas Ilmu Budaya atau FIB ya, biasa disebut dengan FIB, Fakultas Ilmu Budaya. Kita belajar agama di sana, makanya saya sering bahas agama gitu ya. Kita belajar antropologi, belajar filsafat juga gitu ya. Ya, kemudian belajar semantik juga, belajar linguistik gitu ya. Banyak hal yang kita pelajari. Sehingga ini adalah bagian saya gitu. Jadi kalau saya bahas masalah seperti ini bukan karena saya iseng, karena ini bagian saya gitu. Ya, ini keahlian saya gitu. Jadi ya please lah teman-teman orang Batak, orang Karo itu kalau bicara itu ya bicara dari sudut pandang ilmiah gitu, jangan berdasarkan pengamatan gue ya, berdasarkan perasaan gue, nggak boleh seperti itu ya. Jadi kita harus sadar bahwa kita itu pengen dicabut dari akar budaya kita gitu, pengen diganti budaya kita gitu. Ya karena nggak semuanya tapi ya sebagian orang Karo itu menganggap bahwa ya budaya kita ini nggak relevan lagi ya, diganti dengan budaya baru ya, seperti budaya gurun misalnya ya, budaya dari luar misalnya, kita nggak tahu kan ya. Jadi adanya upaya mencabut gitu ya, apalagi sudah beda agama kan. Nah kalau udah beda agama itu biasanya akan menjauh, sama seperti UAS misalnya. Ustadz Abu Somad itu kan orang Batak ya, tapi kan dia jarang banget ya bicara tentang adat Batak gitu. Jarang banget dia melestarikan adat Batak gitu. Jarang banget dia ngambil filsafat atau pola pikir orang Batak gitu. Jarang banget ya menggunakan ulus juga jarang banget. Jadi agama juga mempengaruhi. Nggak semua tapi ya disclaimer on ya. Ada juga orang yang beragama tertentu tapi masih melestarikan budaya, ada juga seperti itu ya. Tapi kalau saya perhatikan rata-rata ya, kalau sudah beda agama itu mereka menganggap bahwa budaya mereka itu bukan budaya Batak lagi ya, udah beda lagi gitu ya. Ya biasanya mereka menganggap bahwa mereka punya budaya lain dari timur dan sebagainya. Jadi ya awal permusuhan daripada Sinulingga ini dengan orang-orang Batak itu karena permasalahan itu sebenarnya. Ya.
Lah, apa hubungannya? Ini sangat berhubungan gitu ya. Karena dia mungkin kesel dengan orang Batak karena orang Batak itu mengatakan bahwa orang Karo itu adalah orang Batak. Dia kan kebetulan orang Karo ya, Sinulinga ya. Kalau saya kalau salah ya, Sinulinga itu kalau nggak salah itu orang Karo ya. Sehingga apa? Sehingga ya mungkin dia kesel gitu ya, kesel atau apa gitu ya. Dan pada saat live dia direkam dan dilaporkan. Ya sekarang udah laporkan sama polisi sih ya. Apakah ini akan diproses atau tidak? Kayaknya akan diproses. Tapi gini guys ya, kita sebagai kaum intelektual atau orang-orang Batak, kita harus menjelaskan ke dia gitu ya. Mungkin dia tidak ada penjelasan yang ilmiah gitu ya. Nggak, mohon maaf ya, mungkin nggak menemukan orang yang tepat menjelaskan ke dia gitu ya. Ya bisa aja video ini bikin dia sadar, oh ternyata dari sudut pandang genetika orang Batak itu menurut penelitian orang Batak Karo dan Batak Toba itu sama gitu ya, mungkin aja seperti itu kan, kita nggak tahu kan ya. Jadi menurut saya pribadi ini salah persepsi ya. Jadi sebagai orang Batak juga jangan pendendam gitu ya, sedikit-sedikit marah gitu ya. Ya hanya orang yang terhina yang sedikit-sedikit merasa terhina gitu. Ya, kalau kita merasa bahwa suku kita itu bukan yang hina, kenapa kita harus terhina ya kan? Bukan berarti saya mendukung pelaku ya, tapi mungkin dia kurang penjelasan. Kan dia kan masih muda juga ya, masih kayaknya masih mahasiswa kali ya. Ya, atau mungkin dia ada dendam pribadi sama orang Batak kali gitu ya. Ya, jadi kita jangan terlalu emosi gitu ya, santai aja gitu ya. Jangan tersulut emosinya karena apa? Karena ini akan membentukkan antara suku gitu ya. Bisa aja perang antar suku orang Batak dengan orang Karo, bisa aja dibentur-benturkan gitu. Ya, jadi gitu guys ya. Saya tidak akan berpihak di video ini ya. Kalau mau bantah, bantah pakai ilmiah. Jangan sedikit-sedikit tahu apa lu tentang suku orang Batak, tahu apa lu tentang orang Batak, tahu apa lu tentang ini, tahu apa tentang itu. Sok tahu lu, jangan seperti itu. Biasakan berdiskusi secara ilmiah. Kalau lu punya data yang lebih ilmiah, ya udah ya. Ya ayo gitu ya. Jangan sedikit-sedikit tuh sok tahu lu ya lalu kabur gitu ya. Sok tahu lu kabur gitu. Nggak boleh seperti itu ya. Ya bantahannya mana gitu ya. Harus ada bantahan yang lebih masuk akal, lebih ilmiah gitu ya. Mari kita berdiskusi secara ilmiah. Menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video. Anda yang mau memutuskan. Kemudian selain itu kalau saya perhatikan orang Batak zaman sekarang ini, ya apalagi di perantauan ya, nggak semua tapi di sekitar ya, ada juga yang sudah malu bahwa dia orang Batak gitu. Ada yang menganggap bahwa budaya Batak itu kolot gitu. Ada yang mengatakan budaya Batak itu udah nggak keren lagi gitu. Tapi gini guys, eh, rata-rata negara maju di dunia ini, mereka tidak pernah meninggalkan budaya mereka. Beneran, saya nggak ngarang guys. Jepang misalnya, mereka punya budaya Bushido, budaya malu. Itu yang mempengaruhi Jepang maju, budaya Bushido. Mereka malu kalau mereka bodoh, mereka malu kalau mereka tidak masuk universitas terbaik, mereka malu kalau mereka korupsi, mereka malu kalau mereka terlambat. Itu yang bikin Jepang itu maju. Ya, China misalnya, China itu maju karena apa? Karena dipengaruhi oleh Confucianism. Ya, orang-orang Eropa dipengaruhi oleh apa? Budaya Protestanisme. Ya, kemudian dipengaruhi oleh filsuf-filsuf Yunani. Itu menjadikan Eropa jadi negara maju gitu ya. Ya, jadi budaya itu sangat penting ya, sangat penting ya. Tapi budaya yang saya maksud itu budaya yang membangun ya, bukan budaya untuk memberatkan gitu. Ada juga budaya yang memberatkan. Saya juga harus mengkritik ya adat Batak juga ya. Mohon maaf ya, saya bukan si paling cerdas ya, mohon maaf ya. Artinya gini ya, saya mengkritik itu bukan saya julid, bukan saya pengen menghancurkan budaya, bukan. Sebenarnya ya adat Batak itu ada juga yang memberatkan. Ya, kalau boleh jujur ya. Gini ya, jangan menganggap bahwa adat Batak itu ciptaan Tuhan. Jangan. Saya sebagai mahasiswa sastra, ya, mahasiswa yang pernah belajar di Fakultas Ilmu Budaya. Budaya itu adalah atas kesepakatan manusia. Itu diciptakan oleh manusia atas kesepakatan bersama gitu, budaya. Jadi kalau kita nggak sepakat lagi boleh dong ya, boleh dong kita kritik gitu, bukan dihancurkan ya, boleh dong dikritik, diperbaiki gitu. Jadi adat Batak itu seperti misalnya nikahan gitu ya. Ya boleh-boleh aja sebenarnya punya sinamut yang gede gitu, yang banyak gitu. Tapi jangan terlalu dipaksakan gitu. Itu yang pertama ya. Kemudian untuk membentuk kampung gitu. Misalnya kan kalau kita perhatikan di tanah Batak itu kan orang adat Batak itu kalau misalnya nih ya ada seseorang bikin kampung sendiri gitu ya. Dengan bikin gang sendiri lah gitu ya. Kalau di kota tuh bikin gang sendiri gitu ya. Bikin nama gang sendiri gitu. Untuk
oh, merayakan ini untuk meresmikan gang ini atau nama kampung ini butuh biaya yang sangat banyak sekali. Ya, butuh biaya yang banyak sekali ya. 50 juta, 60 juta ya. Hanya untuk meresmikan gitu. Ya kenapa nggak ini aja, nggak dikurangi aja biayanya gitu ya. Ya kan kita kan bisa memperbaiki kan. Kita sebagai generasi muda, ini untuk generasi muda ya. Kalau generasi yang sudah tua-tua mungkin ini agak susah ya. Susah untuk kompromi juga gitu. Karena ya bukan saya salahkan mereka, tapi karena karakter mereka sudah terbentuk seperti itu ya. Karena mereka dilahirkan di zaman yang sangat sulit sekali gitu ya. Sehingga apa? Sehingga ya mereka menganggap, wah itu kewajaran ya. Kemudian selain itu, kalau ada orang yang meninggal, kalau orang yang meninggal tuh jangan dipaksakan lah gitu. Misalnya ya harus pakai kerbau gitu, ya harus pakai babi yang banyak gitu. Jangan seperti itu. Jangan memberatkan orang yang meninggal gitu. Nggak boleh seperti itu ya. Nggak boleh ya. Kenapa? Karena ya orang yang meninggal kenapa harus di ini ya, di titik beratkan gitu. Nggak boleh seperti itu. Itu menurut saya pribadi harus dikritisi gitu ya. Harusnya kita yang ngasih duit sama orang yang meninggal gitu, bukan malah mereka yang ngasih kita makan gitu ya, malah mereka yang berutang gitu ya. Jadi orang meninggal itu menangis ya bisa aja bukan menangis yang meninggal gitu, maksudnya keluarga yang meninggal, tapi bisa aja menangisi nanti gua bayarnya gimana gitu. Nanti kalau ada pengeluaran sampai ratusan juta di Tanah Batak itu kan sampai ratusan juta kan. Boleh-boleh aja kalau sudah punya duit, tapi jangan sampai berutang gitu. Ya ini yang saya kritik keras ya bagi orang-orang Batak ya dan Batak Toba. Ini yang saya kritik ya. Ya, saya tidak hanya mengglorifikasi budaya Batak ya, tapi ya saya juga mengkritik gitu. Ini yang perlu kita kritik sebagai anak muda ya. Boleh-boleh aja gitu karena budaya itu kan atas dasar kesepakatan, bukan diciptakan oleh Tuhan. Ya jangan terlalu kaku gitu ya. Jangan sedikit-sedikit tahu apa lu tentang budaya. Lu belajar dulu sono ya. Sok tahu lu. Ya berdasarkan data, ya data yang ilmiah menurut data. Budaya itu atau tradisi atau culture itu ya, terbentuk dari apa? Atas dasar kesepakatan. Jadi kalau kita nggak sepakat lagi ngapain ya kan? Ya kan? Ya nggak sih? Ya ngapain gitu ya, maksudnya bukan dibubarkan budaya tapi diperbaiki ya. Jadi kalau ada orang yang meninggal tuh jangan terlalu dibebani dong ya, jangan terlalu diberatkan. Ini saya akan bikin satu segmen tersendiri di satu video ya, nanti tulis di kolom komentar ya kalau Anda setuju ya. Kalau rame saya akan bahas ya tentang kematian orang Batak gitu yang terlalu memakan banyak biaya gitu. Itu tuh perlu dihindari ya. Harusnya kita yang ngasih duit ke orang yang meninggal, bukan yang meninggal ngasih kita makan gitu ya. Harus berutang mereka. Banyak tuh orang Batak yang berutang kan, rata-rata berutang. Ini harus dirubah gitu. Budaya seperti ini nggak boleh dilestarikan ya. Kita harus perbaiki. Oke, nanti saya akan bahas di satu segmen video. Tulis di kolom komentar ya kalau Anda pengen ya. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Kontribusi saya ini guys ya. Nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka. Kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beliau juga beli ini. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke, sekian video ini. Saya kaum intelektual dan rasional.